Karena di situ ibu gue dan orang tua gue kelihatan kecewa banget. Gue bisa melihat dari gimana orang tua gue. Evennya nggak marah ke lo ya? Iya, even nggak marah, kayak cuma bilang nggak apa-apa kita daftar itu, tapi gue bisa melihat ada kekecewaan di situ gitu. Hey, halo everyone, thank you yang udah pernah ngeklik podcast ini ya. Gue nggak tahu mau gue up di YouTube atau Spotify gue nantinya. Ya kita lihat aja lah kalian nemunya podcast ini di mana ya. Sebelum kita lanjut, gue mau disclaimer dulu nih, suara gue di podcast ini kayak robot. Kayaknya gue sih salah setting ya. Kayak ini kan gue pakai mic dan gue ada headset juga, dan itu kayaknya kedouble gitu suaranya dari mikrofon dan dari mic gue ini gitu. Jadi kayak ya maklum lah ya, gue udah lama gak nge-content, gue udah mencoba meraba-raba lagi buat episode pertama ini. Jadi kalau buat yang ngerasa gak nyaman sama suara gue, boleh skip aja podcastnya. Tapi kalau yang masih penasaran dengan bahasan apa yang bakal gue bahas hari ini, boleh dilanjut dengerin ya guys. Yang belum kenal sama gue, kenalin, nama gue Robert. Dan biasa dipanggil Koyos sama anak-anak TikTok dulu ya. Ya meskipun udah lama banget gue gak nge-content dan nge-host lagi di TikTok, ya masih ada sisa-sisa inilah ya, keilmuan yang dulu gue pakai lah ya. Semoga kalian bisa nyaman juga dengerin obrolan gue hari ini. Oke, hari ini gue mau bahas soal strawberry parenting atau strawberry generation ya. Gue lihat kemarin udah banyak juga sih yang bahas soal strawberry generation ataupun sisi parentingnya ya. Tapi hari ini gue coba ngobrol dan cari tahu dari sudut pandang lain. Bukan dari sudut pandang orang tua, tapi dari sisi si anaknya nih. Oh ya, hari ini gue gak sendiri ya. Ada kakak Glaze atau siapa nih? Coba, hai kakak Glaze, spill dulu suaranya. Halo. Nah ini sebagai narasumber. Oke, karena dia sebagai Gen Z. Lu kelahiran tahun berapa bro? Gue kelahiran tahun 2002. 2002 bisa masuk Gen Z ya gitu. Jadi gue kemarin sempat ngobrol sama kakak Glaze nih, asik banget ya anaknya. Oh iya, yang mau follow sosial medianya kakak Glaze di mana? Sama namanya Glaze juga, tapi setelahnya dikasih underscore FNFF. Oke. Ya, itu singkatan dari nama gue. Oke, nama dan gender dirahasiakan ya guys. Tapi disclaimer ya, itu bukan wajah asli ya. Oke. Gimana nih? Kakak Glaze sendiri berapa bersaudara sih kalau boleh tahu nih? Kalau gue itu 2 bersaudara. Kebetulan gue anak terakhir. Anak terakhir. Dan kakak gue itu cewek. Oh, kakak pertama cewek ya? Oke. Iya, pas lah cowok-cewek. Cewek-cewek, jadi udah. Kira-kira ayah bunda ada mau nambah anak lagi nggak nih kira-kira nih? Kalau itu kayaknya udah nggak ada ya, udah ketuaan juga. Oke, baik. Soalnya dulu sebenarnya ada, waktu gue masih kecil tuh ada. Ibu sempat nawarin pengen adek apa enggak, tapi waktu itu gue nggak mau lah ya, karena posisi gue sebagai anak terakhir nggak mau digantikan ya. Oke. Karena nanti hilang privilege anak terakhirnya. Oke, soalnya biasa kalau anak tengah tuh anak layang-layang nggak sih? Kayak antara ada dan tiada juga kadang dianggap enggak gitu nggak sih? Benar, karena lihat dari kakak gue juga setelah gue ada mulai tergantikan nih. Mulai yang diprioritaskan. Nah, gue nggak mau kehilangan itu. Oke, wah menarik banget nih. Enak nggak sih lu sebagai anak terakhir nih? Iya, sebenarnya ada enak dan gak enaknya sih. Oke. Pasti karena anak terakhir ya, jadi ya agak dimanja dikit lah, dapat perhatian yang beda. Oke. Even cowok, karena dapat perhatian yang bisa dibilang agak beda. Karena kakak setelah ada gue itu lebih dituntut untuk bisa mandiri secara cepat. Padahal ya kalau bisa dibilang umur gue dan kakak gue nggak jauh ya, 2 tahun. 2 tahun, oke. Pada akhirnya gue yang menggantikan kakak gue di posisi diurus lah. Oke. Oh iya, tadi perbedaan secara umur kan memang 2 tahun, tapi perbedaan jenjang secara study atau sekolah itu gimana? Katanya agak sedikit berbeda. Itu gimana tuh tadi? Iya, benar. Kalau sekolah tuh benar agak beda, dimana kalau sekolah tuh 3 tahun. Ini tuh melenceng sebenarnya dari rencana ibu bapak gue. Jadi ibu bapak gue itu berencana kenapa dipisah 2 tahun, biar ketika sekolah itu nggak yang satunya naik jenjang, satunya juga naik jenjang. Nah, itu nafasnya ngos-ngosan sih ya kalau 3 tahun ya. Oke. Ngos-ngosan. Nah, ternyata setelah sekolah, kakak gue itu bisa sekolah lebih cepat. Sedangkan gue waktu mendaftar di umur yang sama, mereka pihak sekolah beranggapan bahwa cowok itu lebih cepat berkembang daripada cewek. Jadi harus turun ke jenjang bawahnya. Waktu itu harus masuk PAUD dulu.
Wah, agak tahun. diskriminasi ya Iya, tempat makanya atau sekolahnya ya. Oke. kayak gue mikirnya, ini kenapa emang apa bedanya cowok dan cewek gitu kan? Mhm. Tapi ya akhirnya perbedaan 3 tahun itu ternyata melenceng dari rencana ibu gue, jadi agak ngos-ngosan tuh pas itu. Tapi Kak Glenn sendiri masih kuliah atau sekarang sudah bekerja kah? Kalau gue sendiri masih kuliah. Oke, jurusan? Ini udah, kalau jurusan itu ilmu komunikasi, ini udah ya jenjang 3 ya, udah Oh, semester 7. oke, wah pantas ya. Secara komunikasi bagus banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kayak ada yang ngeliat aja ya guys. Nggak, kita bercanda. Oh ya, masalah tadi strawberry parenting atau strawberry generation. Lu sendiri Ya, ngerasa lu tuh sebagai strawberry generation gak sih? Maksudnya kayak gini. apa? Kalau misalkan ini analogi yang gue tahu aja ya, ini bisa jadi salah dan teman-teman boleh koreksi gue gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lu dianggap strawberry, lu tuh suatu hal yang rapuh, rapuh. Strawberry kan gampang banget banyak ya. Iya, Jadi kayak oke. lu sebelum waktunya tuh lu udah dikasih privilege sama orang tua lu gitu, kayak lu dikasih kendaraan, lu dikasih ajudan, lu dikasih supir, lu dikasih everything about you kayak akan banget diprioritasin sebelum waktunya ya. Ya mungkin itu lu bisa Hmm. capek kalau lu dari jenjang kerja pun belum tentu bisa langsung dapetin hal tersebut kan gitu, kayak jadi kayak lu tuh dimanjain banget. Nah lu sendiri tuh lu ngerasain kayak gitu gak sih Kakak Glass? Sebenarnya kalau dimanjain yang benar-benar dimanjain kayak semuanya diurusin itu enggak. Hmm. Untuk yang lain jujur itu ada beberapa yang emang perjuangan gue sendiri. Tapi kalau dari ibu gue sendiri, ibu gue tuh punya pendirian bahwa ketika gue masih bersekolah, ibu gue yang akan membiayain semuanya. Oke. Selama gue belum bekerja, ibu gue masih membiayai semuanya, dan sampai sekarang pun masih begitu. Gue masih dibiayain orang tua gue, dan ya Hmm. uang bulanan juga masih dari orang tua gue. Hmm. Terus juga kebutuhan-kebutuhan lain itu juga masih orang tua gue. Hmm. Ya kalau bilang itu dimanja atau itu sebuah privilege berlebih, mungkin. Hmm. Karena ya emang itu sebuah privilege bagi gue sendiri untuk ya bisa dibiayain ke banyak hal gitu. Hmm. Begitupun kakak gue juga. Hmm. Jadi mungkin kalau dibilang strawberry bisa jadi gue masuk di situ. Tapi menurut gue pribadi kayak agak sedikit berbeda sih. Versi manjanya yang Hmm, tadi lu kasih tau gue nih ke Kak Gles itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban orang tua terhadap anak hmm, sih. Dan itu masih ya, masih dalam hal yang wajar. yang wajar ya. Maksud gue yang tadi gua kasih tahu ke lu itu adalah fasilitas-fasilitas kayak lu dikasih ajudan, lu dikasih mungkin Ferrari atau hal-hal yang too much lah gitu. Kalau itu kan tadi Hmm, itu kan kebutuhan hidup ya, kebutuhan kebutuhan hidup ya. gitu ya. Nah, menurut lu sendiri, lu digituin gak sih sama kedua orang tua lu nih? Kalau dikasih kemewahan dan privilege Mhm. sebesar itu mungkin enggak ya. Mhm. Karena ibu gue juga beberapa pasti pengennya ya udah itu nanti buat kerja aja. Misal gue pengen mobil nih buat Mhm. jalan-jalan gitu biar Mhm. gak panas. Mhm. Ya ibu gue nggak akan dengan entengnya kayak oke kita beli mobil, nggak mungkin deh. Mhm. Pasti juga ya kalau mau beli mobil lulus kerja beli gitu. Tapi kan gue sendiri lebih merasa deket ke papa atau mama nih? Kalau deket sebenarnya dua-duanya deket, Mhm. nggak ada terlalu perbedaan, tapi mungkin emang lebih sering cerita ke ibu, Mhm. karena ke bapak sering juga sih, tapi mungkin karena nggak tahu ya, mungkin karena jarang juga cerita, Mhm. jadi ada rasa sedikit A- canggung, tapi ada gap ya, kayak ngerasa ada gap ya, ya. Oke. ya tapi sebenarnya kalau dari keduanya nggak sampai sejauh itu, masih sering cerita dan sering bercanda. Mhm. Oke, wah Jadi keren banget nih. sama orang tua ya Mhm. deket lah gitu. Tapi menurut lo sendiri model parenting dari kedua orang tua lo tuh yang kayak gimana sih, Kakak Gles? Kalau model parenting Yang jujur otoriter gue, banget gak sih? Kayak misalkan tadi lo ngambil jurusan gitu, kakak hmm, lo ngambil jurusan gitu, kayak lo harus kerja di mana, lo harus jadi apa? Kayak gitu gak sih? Kayak hmm. kayak lo dipaksa untuk ikut kemauan sama orang tua lo gak sih? Oh, kalau masalah parenting jujur gue sangat suka ya dengan apa yang diberikan orang tua gue, apa Mhm. yang diajarkan orang tua gue, dan Mhm. kemungkinan kalau gue punya keluarga nanti dan punya anak, Mhm. parenting yang digunakan orang tua gue lah yang akan gue gunakan. Wah, boleh dong Karena bagi tipsnya nih gimana nih? Soalnya banyak banget yang ya mungkin teman-teman tahu sendiri ya iya, gitu, kayak ya mungkin yang salah asuh juga ya guys ya. mungkin ada beberapa temen juga yang mungkin ngerasa kok orang tuanya kasar, orang tuanya galak gitu. Jujur kalau dari orang tua gue sendiri enggak. Orang tua gue tuh sangat jarang marah menggunakan tangan.
mungkin secara fisik gitu. Kalau bilang orang gitu. Sangat jarang. Paling marah tuh hanya sekedar verbal, ngasih tahu. Tapi itu jadi jarang banget dimarahin kayak sampai dipukul atau dimarahin terus-terusan. Itu jarang. Tapi kan generasi zaman sekarang kalau dipukul dikit langsung ini gak sih kayak langsung mental health I hate you langsung gitu gak sih? Beli psikolog. Iya. Langsung curhat ke Nadia Omara nanti. Gimana bagi tipsnya dong, gimana parenting dari kedua orang tua lo yang menurut lo ini akan lo lakukan nanti saat lo sudah berkeluarga nantinya? Pertama, mungkin orang tua gue itu sangat membebaskan ya anak-anaknya untuk mau di bidang apa, mau ngapain nantinya. Gue tuh nggak pernah dipaksa, oh kamu harus A, kamu harus B. Kayak orang mungkin harus kedokteran gitu. Mungkin harus orang tuanya dokter, anaknya harus dokter, yes. Iya benar, anaknya relate. Dokter, gitu. Anaknya mungkin bapaknya tentara, anaknya juga harus jadi abdi negara gitu. Apapun yang mau dilakuin nanti, yang penting nggak membebani orang tua pada nantinya. Karena ini sebenarnya gimana orang tua gue melihat keluarga dia. Banyak dari om gue, tante gue itu menitiberatkan kayak pengurusan anak tuh malah ke kakek neneknya. Orang tuanya biarin kerja, dan itu yang gak mau dilakuin sama orang tua gue. Orang tua gue tuh gak mau kayak ketika dia udah tua yang harusnya diurus malah harus ngurusin anak lagi. Karena kan itu udah di awal udah yang ngurusin gue juga ya itu udah ngurusin anak gitu. Ngapain harus ngurusin anaknya gue lagi gitu. Yang penting tuh harus bisa mandiri. Mau gimana pun caranya, misal ternyata ibu bapak gue kebetulan dosen. Mau ternyata gue atau kakak gue itu nggak jadi dosen, mau gue misal jadi editor, fotografer, nggak apa-apa. Yang penting bisa mandiri gitu. Nah ini berarti kedua orang tua lo bekerja ya, dan pola asuh itu seperti apa sih? Kan dua-duanya sama-sama sibuk dong, nggak mungkin lah nggak sibuk. Iya benar. Dua-duanya tuh sibuk. Kebetulan dua-duanya itu dosen dan dua-duanya harus ngajar. Dan lebih itunya lagi, ibu gue itu nggak ngajar di tempat gue tinggal. Gue tinggal di Semarang. Ibu gue itu ngajar di salah satu universitas negeri di Purwokerto. Jadi ibu gue tuh harus bolak-balik Semarang Purwokerto. Berarti bolak-baliknya berapa lama tuh? Bolak-baliknya itu sekitar seminggu sekali. Jadi mungkin di hari Jumat, Sabtu, Minggu ibu gue balik. Nanti Senin berangkat lagi. Tapi karena dosen itu nggak terlalu menentu ya jamnya. Jadi ada berapa hari, misal Selasa mungkin bisa balik, nanti balik lagi hari Rabu atau hari Kamis gitu-gitu. Tapi lu sendiri merasa keberatan gak sih kayak ya harusnya mama bisa stay dong di rumah gitu, kayak mama tuh harusnya ngurusin aku gitu, nggak yang ditinggal kerja terus gitu. Ya aku tahu sih mama bantu perihal ekonomi kali ya, kita bisa sebut ya gitu untuk membantu di bidang rumah tangga. Dan maksud gue tapi kayak lu pernah merasa bahwa kayaknya waktu gue sama mama kurang deh gitu. Kalau mungkin waktu kecil ya, waktu gue SD pasti ada perasaan kayak gitu, karena gue sering banget nangis kayak kenapa sih mama harus pergi, kenapa nggak di rumah aja gitu. Kenapa ayah sama mama tuh harus pagi berangkat nanti pulangnya kayak sore. Dan di posisi itu siapa yang ngasuh lu nih? Kebetulan ada pembantu. Di waktu gue SD itu ada pembantu. Dan bahkan pembantunya sampai 2 karena ngurusin gue dan kakak gue yang umurnya nggak beda jauh ya, jadi masih sama-sama kecil waktu itu. Gue waktu itu sempat mikir kayak gitu, tapi semakin kesini semakin besar, gue mikir bahwa sebenarnya waktu gue sama orang tua gue tuh nggak ada yang hilang. Nah ini yang menurut gue keren dari kedua orang tua gue, dan gue sangat salut ya. Dimana orang tua gue tuh selalu bilang, sesibuk apapun mama sama ayah, mau segimanapun hektiknya pekerjaan, keluarga itu nomor 1. Dan kalau dilihat lagi setelah SMP, gue tuh udah gak ada pembantu. Sedangkan ibu dan bapak gue tuh kerjaannya masih sama sekali gak berubah. Yang berubah itu adalah gimana mereka bekerja. Jadi ibu gue tuh kadang sehari ngajar di sana Purwokerto, langsung pulang lagi. Misal hari Senin ngajar, malam Senin pulang cuma buat ketemu sama gue. Sabtu Rabunya itu bisa berangkat lagi. Karena bagi ibu dan bapak gue, ya keluarga nomor 1. Mau pulang semalam apa, mau secapek apa, pulang ya sama keluarga. Dan itu yang gue rasain.
ibu gue pulang malam, ketemu keluarga, tetap masakin, bapak gue ketemu keluarga tetap main, liburan pun tetap ngajak main, gak ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan kadang ibu dan bapak gue tuh ninggalin pekerjaannya demi bisa jalan-jalan, dan ya itu keren aja sih. Maksudnya keteguhan pada keluarganya tuh ada, nggak yang kadang beberapa ada cerita dari teman-teman gue juga yang keluarganya sama-sama kerja, ya kadang ada yang bapaknya pun cuma kerja doang, jadi seakan kayak tugas dia di keluarga itu mencari nafkah, cari uang aja gitu. Jadi keluarga itu urusan yang mungkin nyokap atau neneknya gitu ya. Oke. Iya, sedangkan kalau di keluarga gue sendiri enggak, ya keluarga itu keluarga, siapapun kalian, keluarga itu nomor satu. Ada peraturan khusus nggak kayak setiap hari lu harus ngobrol berapa lama sama mama, sama papa gitu, sama kakak gitu? Ada nggak yang kayak dibuat rules kalau kayak itu gitu? Nggak ada. Atau ya sebenarnya fleksibel. Atau biasanya sih kalau dulu tuh yang gue tahu ya, ini cerita gue juga ya, maksud gue kayak pengennya jam 7 malam itu kita kayak selalu harus makan bareng di rumah gitu. Nah itu kayak gimana tuh? Oh, kalau itu sebenarnya nggak ada sih. Kita nggak ada yang harus, di jam segini harus semuanya di rumah atau semuanya ngumpul di ruang keluarga gitu. Enggak sebenarnya. Tapi ibu gua dan bapak gua itu lebih membiasakan untuk bertanya, ngajak ngobrol. Jadi nggak nunggu anaknya buat ngobrol. Oke. Karena ya tentu anak bakal canggung ya ngobrol dengan orang tua biasanya. Jadi yang mengawali percakapan adalah ibu dan bapak gua, kayak selalu gimana? Oke. Iya, selalu. Kayak nanya gimana kabarmu, gimana harimu. Oke. Ke kamu, ke kakak Glass doang atau ke kakakmu juga nih, Bang Glass? Ke kakak juga. Kedua-duanya sama. Sebenarnya kalau parenting kedua-duanya sama. Dan ya itu jadi kebiasaan sih, karena kita sering terbiasa dari kecil dia tanyain kayak gimana. Jadi walaupun gak ditanyain pun kita akan cerita gitu. Bahkan sampai sekarang beberapa hal sering gue sendiri ceritain ke orang tua gue mengenai magang dan lain sebagainya. Dan itu seru aja. Jadi lu nggak perlu butuh temen yang bisa mengerti lu, atau lu nyari temen yang bener-bener bisa cocok dengan lu, karena ya nggak perlu, ada keluarga gitu. Lu nggak perlu nyari di orang lain lagi, di keluarga udah ada untuk bercerita dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan keluarga yang broken home, kira-kira lo ada tips nggak nih kakak Glass kalau misalkan dia tidak punya terakhir di keluarga yang, gue nggak ngomong sempurna itu mesti tajir melintir banget ya, enggak maksud gue kayak yang ya mungkin sisa bokapnya atau sisa nyokapnya doang gitu. Nah lo ada tips nggak sih biar mereka tuh nggak berkecil hati dan mereka tetap bisa kayak itu tadi ya, teman ngobrol tuh penting banget kan soalnya. Gimana tuh? Sebenarnya untuk mungkin yang mohon maaf mungkin keluarganya ada yang kurang atau mungkin hanya ada salah satu dari orang tuanya, menurut saya sendiri sebenarnya saya nggak bisa ngasih yang gimana ya, karena dari keluarga saya alhamdulillah masih lengkap gitu. Tapi menurut saya kelengkapan keluarga itu bukan berarti menjadi kehancuran, karena masih ada ibu atau bapak yang masih bisa menemani kalian. Dan menurut gue sendiri, selagi mereka masih ada, jaga kedekatan itu. Karena gue yakin ketika nanti semisal mereka udah nggak ada, pasti bakal kangen dan butuh waktu kayak gitu. Wah keren banget nih. Siapapun, misal kayak orang tua saya cuma tinggal bapak, orang tua saya cuma tinggal ibu, nggak apa-apa. Kayak luangin waktu itu buat mereka gitu. Wah ini keren banget ya. Ini keren banget sih. Gue gak nyangka nih untuk seorang Bang Les nih, keren banget jawabannya. Tapi lu sendiri sama kakak deket gak? Kalau sama kakak deket banget. Deket banget? Oke. Deket banget. Gue sama kakak tuh bareng udah cukup lama, dan ya kita saling membantu sih. Di satu perkuliahan, satu jurusan juga atau beda jurusan nih kakaknya? Kebetulan enggak. Gue sama kakak gue itu sangat jauh. Sangat jauh? Kakak gue itu ada di jurusan Saintek, khususnya di teknik pertambangan. Wow. Oke. Sedangkan gue ada di Sosum. Sosial Humaniora di ilmu komunikasi. Wah keren. Jadi berjauhan banget. Keren. Tapi kakak lu sendiri, menurut lu nih sebagai adik kakak Glass, dia sosok yang seperti apa sih? Kalau sosoknya gimana? Paling pertama pinter. Kakak gue tuh mungkin bukan pinter lagi, gue bisa bilang jenius. Kakak gue tuh hampir bisa menyabet semua achievement yang ada. Yang ada atau yang diharuskan sama orang tua nih? Mungkin yang diekspektasikan oleh banyak orang tua ya.
Oh, yang bisa dijadiin kebanggaan ini anakku. Iya, Oke, kakak interesting. gue tuh sangat-sangat berprestasi dari SD. Kakak gue Hmm, tuh udah jadi NEM tertinggi waktu itu, oke, dilanjut ke SMP masih jadi NEM tertinggi di oke, kelulusan, dilanjut ke SMA masih juga sama, masih NEM oke. tertinggi. Gue nggak tahu ya kakak gue bosen apa enggak gitu terus gitu. Kayaknya nggak ada tantangan lain nih di Iya, dunia iya pendidikan kayaknya gitu ya. Oke. kayaknya kakak gue tuh merasa ini nggak ada yang susah lagi apa Ah, gitu kan. oke. Gak cuma selesai di situ, kakak gue Mhm, itu keterima di SNMPTN di Teknik Pertambangan di mhm. salah satu universitas di Bandung ya. Gue nggak Wow. akan Oh nyebutin enggak, jangan. Kita nggak di endorse juga ya. universitasnya. Jangan. Oke. Tapi itu salah satu universitas terbaik juga di Indonesia dan ya Wow. itu keren banget. Lanjut di kakak gue sekarang kebetulan lagi S2, Mhm, udah lulus S1-nya. mhm. Kakak gue lagi S2 waktu itu, kakak gue tuh dapat fast track. Jadi S1 dan S2-nya tuh bergabung jadi Oke. satu, dikuliahin bareng. Wow. Dan itu salah satu pencapaian lain Oke. dari kakak gue. Tapi nggak selesai dari situ ya. Hah? Ini belum selesai karena kakak gue dapat beasiswa double degree ke Jepang dan sekarang lagi di Jepang kuliah S2. So Wow. ya, kakak gue sepinter itu. Oke. Dan tapi yang gue suka dari kakak gue itu, kakak gue orangnya humble. Mhm, Ke gue tuh nggak pernah membedakan kayak, mhm. ya gue itu nggak sepintar kakak gue, pencapaian gue nggak segitunya, tapi kakak gue nggak pernah melihat, Nggak wah pernah ini gue, mendiskriminasikan lo. iya nggak pernah Oke. mendiskriminasi, nggak pernah kayak, ih lu mah nggak sama kayak gue gitu, Ah, nggak. lu mah gak Kakak gue sepintar tuh gue kali. Oke. Mama ya nggak nyinyir, sorry. sombong Ya, banget gitu ya, oke. nggak segitunya gitu. Mhm, Eh, kakak gue tuh selalu ngebantu gue, selalu nge-support gue, apapun yang gue tanya tuh kakak gue selalu ngebantu. mhm, Dan ya gue seneng sih sama kakak gue. Dan gue bersyukur juga punya kakak sepinter itu. Jadi mhm, gue tanya apapun bisa terjawab oleh kakak gue. mhm. Walaupun ya di sisi lain gue ada ngerasa mungkin sedikit minder dengan kakak gue. Itu sih. Mindernya kenapa nih? Karena pencapaian-pencapaian tersebut ya? Iya tentunya karena Oke. pencapaian itu. Karena ya gue sendiri gue belum bisa mencapai hal tersebut gitu. Jadi Mhm, biasanya kan kalau kita biasanya kalau ketemu kumpul keluarga itu kan pasti yang diomongin pencapaian anaknya ya. mhm, Dan itu udah jadi hal biasa yang dibicarakan gitu. mhm, Nah, ketika mendengar kayak gitu ya ibu gue selalu membicarakan kakak gue karena di setiap tahunnya nih, di setiap mhm, lebaran nih, mhm, pasti ada aja kakak gue, entah keterima lah gimana mhm, gitu, pasti kayak ada aja yang diceritain. mhm. Jadi ya itu jadi apa ya, sedikit minder lah kayak, Gue ngerti perasaan lo. I feel you bro. ya, I feel you. Nah, lo dari lu sendiri tapi lu merasa kayak sakit hati gitu kayak kok kakak mulu sih yang diomongin, kan gue juga human nih gitu, gue kan orang juga, emang lu nggak nganggep gue anak lu juga gitu. Ini netizen nyinyir ya. iya iya. Ya kayak gitu perasaan kayak gitu itu gimana tuh, ada nggak sih gitu, Sebenarnya terus dan gimana cara ngatasinnya nih? kalau perasaan kayak gitu sebenarnya ada ya, dan sering banget karena ibu gue tuh dan bapak gue sering banget ketemu orang, apalagi pas lebaran ya. Mhm. Banyak banget ketemu orang dan pasti yang diceritain kakak gue, kakak Itu gue, gue sangat kakak gue. menghindari ketemu orang sih, itu gue males Iya, banget pertemuan iya kan? keluarga sumpah. Iya sama. Karena gue setiap ketemu keluarga tuh kayak, aduh ini yang diceritain pasti kakak gue. Kayak seakan gue cuma NPC di sana kayak gitu. NPC, oke, NPC, interesting, oke. Jadi kerjaan gue di sana cuma duduk, ngabisin jajan, Hmm, terus dengerin mereka cerita kakak gue gitu. Bahkan beberapa dari keluarga gue, hmm, dari keluarga besar ya, ya. keluarga besar itu nanyain kabar kakak gue doang. Oh ini kakaknya yang di Jepang gimana kabarnya gitu. Hmm, Dan gue gak ditanyain di sana hmm. kayak, maksudnya ya gue Hello, juga ada di sini gitu. ya, ini gue napas loh gitu ya. Sebenarnya gitu ya, oke. Ya, kakak gue sekarang di Jepang nih, nggak Ah, ada. Gue ah, lagi napas di depan lo, masa nggak hmm, lihat gitu kan? itu hal yang memang menyebalkan ya, Iya, bener ya, oke. menyebalkan gitu. Sebenarnya dari rasa keminderan itu ngebuat gue kayak, sebenarnya gue nggak bisa nggak sih kayak gitu, maksudnya. Hmm. Maksudnya kan ini kita dari darah yang sama ya, kita sama-sama dari kelahiran ya ibu gue Dari gitu. rahim yang sama ya, oke. Iya dari rahim yang Dengan sama pola gitu. asuh yang sama juga, oke. Kalau asuhnya sama kan, kakak gue nggak lahir dari Einstein gitu kan, Oke. enggak gitu. Sama-sama dari orang tua gitu kan. Mhm. Sebenarnya gue bisa nggak sih sama kayak kakak gue, dan selama hal itu yang gue kejar, pencapaian yang kakak gue raih, gue bisa menyaingi nggak, seenggaknya ada hal yang gue bisa banggain gitu. Oke.
Tapi itu bukan jadi hal yang negatif ya. Kalau misalkan lo mengcompare diri lo sama kakak lo kan. Iya. Sebenarnya ya. halnya ya memang itu ya tadi gimana penerimaan kita sih akan sesuatu hal ya. Jadi kayak menurut gue itu Iya. bisa jadi hal yang negatif saat dia terus nih gitu ya. Ya gue hidup kali. Itu kan dari sisi negatifnya tadi ya. Yang gue bilang nyinyiran yang menyebalkan tadi. Tapi Iya. dari sisi lain kan kita kayak Ini bisa jadi pendorong gitu. Iya, dia bisa. Ya, gue juga bisa dong. Dan kira-kira apa nih? Gimana nih? Lo punya tips dan trik buat diri lo sendiri gak sih? Buat ngejar ketertinggalan yang quote on quote lah ya. Ya, quote on quote-nya ketertinggalan gitu. Kayak atas achievement yang udah diraih sama kakak lo. Kalau tips dan triksnya ya, sebenarnya gue lebih ke pembuktian. Oke. Yang gue kejar adalah pembuktian bahwa gue juga bisa. Sebenarnya yang gue pembuktiannya ke siapa nih? Ke orang tua? Enggak, ke orang lain malah. Oke. Gue bukan pembuktian ke orang tua gue bahwa gue bisa, tapi gue mau pembuktian ke orang lain, mungkin ke keluarga besar atau orang-orang yang biasanya ibu gue ceritain tentang kehebatan kakak gue bahwa, Nil, gue juga bisa, gue juga ada. Nah, itu yang gue kejar sebenarnya. Gue mulai mengejar itu di waktu SMA, pas mau kelulusan dan penerimaan ke universitas. Di situ gue ngejar bahwa gue tahu gue pengen apa, gue pengen ada pembuktian bahwa gue juga bisa. Dan lu juga salah satu yang gue tahu lu masuk dalam salah satu universitas yang top juga di Indonesia ya. Iya, dan ya alhamdulillahnya atas perjuangan itu gue bisa masuk ke, mungkin nggak setara dengan kakak gue, tapi gue bisa masuk sama-sama di universitas negeri dan di jurusan yang cukup bergengsi. Dan itu adalah suatu kebanggaan bro. Even lu ngomong gue gak apple to apple sama kakak gue, tapi dengan lu masuk, ibaratnya kayak lu masuk ke salah satu universitas ini gitu yang kayak ternama, orang kayak wow, iya gak sih gitu kan? Iya, benar. Ya itu juga jadi apa ya, salah satu yang bikin gue lega sih, kayak oh ternyata bisa loh kayak gini juga. Dan akhirnya pada saat itu gue ngerasain kayak gimana sih feel jadi kakak gue, gimana sih feel diceritain semua orang, Faru masuk ke universitas ini loh, Faru masuk ke universitas ini di jurusan ilmu komunikasi, terus semua responnya wah keren, wah anaknya pinter gitu. Dan itu suatu apa ya, relief stress gue yang gue alamin selama itu kayak klimaks yang lu keluarkan ya jadinya ya. Akhirnya kayak mampus lu semua gitu. Yang gak pernah ngeliat gue gitu. Iya, tapi memang emosional kayak gitu memang harus dikeluarkan sih bro. Iya, oke. Dan dia harus dikeluarkan dengan cara yang benar juga. Dengan cara yang positif ya guys. Jangan malah mabok-mabokan. Jangan malah gue stres terus minum-minum ya, jangan. Terus kalau lu sendiri nih di pergaulan lu sendiri, lu banyak ngeliat mereka yang pembahasan kita di awal, strawberry generation atau ya salah satu orang yang disuapin sama orang tuanya mereka nggak sih? Kalau strawberry generation mungkin dari gua SMP juga gue udah melihat ya orang-orang seperti itu. Orang-orang yang dapat semuanya dari orang tuanya, yang kayak tinggal ngomong kayak udah ada di depan mata gitu. Kalau gue lihat dari mereka, sebenarnya beberapa dari mereka tuh ada kekurangan. Apa tuh kekurangannya tuh? Sosok orang tua dalam dirinya. Menurut gue itu karena dari salah satu temen yang gue lihat, dia itu dapat segalanya, mau motor misal MV Agusta dapat waktu itu, Civic dapat, tapi dia nggak pernah ketemu orang tuanya. Orang tuanya tuh sibuk kerja, dia cuma datang buat ngambil duit, minta duit, dikasih, ya udah dapat semuanya gitu. Mungkin secara dimanja banget, tapi menurut gue yang salah di sini adalah kehilangan sosok orang tua yang harusnya tetap ada. Ada yang miss ya dalam keluarganya dia ya. Oke. Iya. Tapi kan dia bisa lagi ngomong, kan gak ada yang keluarga yang sempurna bro. Itu sebenarnya iya benar, nggak ada keluarga yang sempurna, tapi adanya keluarga yang tidak dimanajemen. Dan menurut gua kehilangan sosok orang tua adalah suatu hal yang tidak dimanajemen dengan baik. Karena bagi gua sendiri ya, mending gua tidak mengasih anak gua apapun tapi ada orang tuanya di situ. Kita anggap dia si teman lo yang dimanjain ini adalah strawberry generation ya. Karena apa-apa disuapin, apa-apa yang dia mau itu ada. Dikasih. Menurut sudut pandang lu sendiri nih, Kakak Glass, fragile nggak sih dia? Rapuh nggak sih dia di dalam? Rapuh dalam hal apa nih? Everything, soal mental, soal apapun. Ini kan dengan jenis parenting lu kan emang kayak full ya, keluarga lu ada.
dibilang lo nggak berkecukupan ya puji Tuhan juga lo berkecukupan gitu, kayak ya cukup lah Iya, hidup lo gitu kan ya. iya Sedangkan benar. lo ngelihat mereka tuh seperti ya oke lo dapet Hmm, CV tapi kayaknya lo agak-agak fragile dan ntar kalau misalnya ini dikit kayaknya lo bakal digigit Iya, psikolog atau apa yang kayak gitu-gitu maksud gue. iya. Gimana menurut lo? Sebenarnya gue ngelihat rapuh secara mentalnya itu gini, karena dengan ketidakadaan sosok ayah dan dimanjanya itu, Hmm? mereka tuh kebanyakan dari teman gue ya, entah itu dari gue SMP, SMA, atau kuliah saat ini, Hmm? lihat orang-orang kayak gitu, adalah ketidakmampuan mereka untuk bisa menempatkan posisi mereka di lingkungan. Jadi sebenarnya rapuhnya di sini adalah mereka tuh rapuh akan terpaan lingkungan. Mau lingkungannya apapun mereka akan ikut. Hmm. Menurut gue rapuhnya di situ sih. Itu maksudnya akan ikut arus gitu atau Iya. memang dia tidak bisa nih, karena ada dua hal nih menurut gue. Hmm. Ada yang dia tidak bisa menempatkan dirinya karena memang dia dari awal dimanja, apa-apa dikasih, jadi kayak apapun semua kemauan dia harus diikutin, even kalau misal kerja ya, kerja di Iya. dunia kerja juga ya kayak karena apa-apa diiyain gitu, jadi dia nggak bisa menerima penolakan. Atau yang lo maksud di sini kakak Gles itu yang dia kayak ya udah diajak mabok ayo, diajak ini ayo, yang ikut arus nih. Menurut lo yang mana nih Nah, sisinya? sebenarnya dua-duanya benar. Oke. Karena menurut gue dengan pertama, karena dimanjanya itu, akan ngerasa bahwa ketika masuk dunia kerja, atau ketika dimanapun deh, kuliah kan juga penuh tekanan, Yes, setuju. apalagi kerja gitu. Dan lo tahu ada statement orang, mereka nggak akan mau ngulang masa sekolah lagi. Iya, benar. Karena emang kuliah tekanannya full Yes, gitu. yes, yes, yes. Sekolah dan Iya, kuliah tuh ya salah satu yang iya, ya kita nggak tahu lah ya. Cuma kalau gue hmm, pribadi ya boleh lah. Mengenang masa-masa dulu cie. Oke, gimana lanjut, iya. sorry. Karena menurut gue akhirnya karena mereka dimanja terus-terusan kayak gitu, tekanan sedikit yang hadir ke dia, dia nggak akan bisa nerima karena ya itu nggak pernah terjadi dalam dirinya. Apa yang Hmm? gue mau akan selalu terjadi. Ketika dia ditekan, akan rasanya, ah, kok gue kayak gini? Kan gue harusnya bisa ngelakuin apapun yang gue mau Hmm. gitu. Nah itu akhirnya akan ngebawa dia ke stres. Ya lagi-lagi mental health yang kayak tadi sedikit-sedikit ke psikiater lah, sedikit-sedikit ke sini lah Sebenarnya gitu. nggak ada yang salah sih bro sama orang-orang ke Iya, psikolog atau psikiater. Cuma iya kalau benar. tadi ya dari strawberry parentingnya yang Hmm, menurut gue jangan apa-apa lu disuapin anaknya ya. iya benar. Kalau dari, misalkan lu stres ke psikolog ya itu nggak apa-apa, itu malah bener Hmm. ya daripada Hmm. lu menyelesaikan masalah sendiri, Yes. jalannya takutnya kan salah gitu. Takutnya Ah. jalannya ke mana gitu kan, Mhm. yang nggak bener gitu, malah ke Atau psikolog event bagus. pun Tapi atau event pun bener ya, iya lu butuh proses yang lebih panjang lagi, iya kan? iya, Gitu. sebenarnya kan yang salahnya Hmm. emang ya dari parentingnya. Hmm. Ya lu nggak bisa ngemanjain anak terus-terusan, anak nggak akan ada usahanya. Anak tuh Mhm. jadinya nggak punya pikiran bahwa gua harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu gitu. Hmm. Jadinya kayak gitu ya. Jadi anak kayak, ya udah gua minta-minta aja. Nah, ketika masuk di dunia asli, entah itu di perkuliahan atau Mhm. bahkan di pekerjaan ya. Mhm. Kayak di pekerjaan ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau, akan merasa tertekan, akan merasa stres gitu. Karena itu bukan hal yang biasa dialami. Nah, mungkin jeleknya dari sisi itu ya, dari tidak bisa menempatkan di lingkungannya yang baru gitu. Selain itu juga pada akhirnya dia nggak tahu mana yang salah dan mana yang benar gitu. Nah, kayak yang tadi ya mengikuti arus aja. Oh, temennya mabuk nih biar kelihatan keren. Mungkin emang trennya kayak gini, dia ikut gitu. Mhm. Oh, pergaulan bebas tuh buat anak muda asik, ikut. Dia nggak akan ada pendirian bahwa oh ini salah dan ini benar karena nggak ada didikan dari orang tuanya. Karena Nggak ada orang tuanya controlling juga ya. memanjakan. Iya, Mhm. karena orang tuanya memanjakan ya udah, lu Mhm. mau apa ya gua kasih gitu. Even dia salah ya mungkin ntar tinggal dibebasin. Iya, iya bener kan. Heeh. Jadi kan jadinya itu tuh sebuah kebiasaan gitu. Kayak Mhm. misal ada orang gitu kan nggak sengaja gitu anaknya nginjek kucing gitu, ngelindes Mhm. kucing pakai mobil gitu. Mhm. Terus dimintain pertanggungjawaban nih sama warga sama RT. Tapi karena bapaknya ketua RW, akhirnya bisa dibebasin gitu. Ya Oke. kan, maksudnya itu salah gitu kan. Ini contoh ya guys, cuma contoh Ini ya. contoh ya, ini Iya. ya nggak mungkin lah ya, maksudnya nggak mungkin dong Mhm. orang dibebasin karena nginjek kucing kan. Mhm. Gue pernah beli ya jam tangan yang Ah, lumayan lah, ya, lumayan lumayan ini.
Taman Utara nih. By the way gue di Jakarta guys ya. Gue pikir ya udah kan oke, ini anak muda yang menurut gue itu kayak ini oke jual jam tangan yang lumayan mewah ya gitu. Gue kan harus kerja dulu buat dapetin itu ya. Terus kayak pas gue datang, pas gue beli ternyata dia didampingin oleh papanya. Mungkin lu pernah denger yang ngomongnya Papi Ai nggak sih? Kayak yang Papi Ai punya Pajero, Papi Ai punya ini. Iya itu kayak I don't know itu termasuk yang dalam strawberry parenting atau enggak ya? Kalau menurut lu gimana tuh? Iya, menurut gue agak sedikit aneh ya Bang ya, buat jual beli dan ditemenin papinya ya. Ya mungkin dari sisi orang tuanya kayak wah nih anak gue udah bisa menghasilkan uang ya. Cuma kayak tapi mungkin teman-teman sendiri pasti tahu loh yang kayak wah gue bawanya expander nih, yang Papi Ai ada Pajero di rumah lah, nggak inilah nggak itu. Nggak semua orang punya privilege kayak lu juga kali gitu kalau gue mikirnya ya. Kalau menurut lu sendiri gimana nih Bang Faruq? Gue agak sebel sih sebenarnya itu biasa ya. Iya, biasanya malah anak kayak gitu yang pada akhirnya juga gak bisa bertahan di dunia sebenarnya gitu. Sportif bagus, tapi kalau terlalu disuapin akan apapun yang terlalu disuapin akan jelek sih kalau menurut gue pribadi. Akan buruk banget karena ya dia nggak akan punya kemauan untuk berusaha sendiri sih. Jadinya ya kayak gitu lah. Ya kayak Gen Z kebanyakan lah ya yang terkena strawberry parenting yang ya lembek, manja, dikit-dikit ya nggak bisa ini itu, jadinya kayak gitu. Tapi ini kembali ke personalnya guys ya. Iya benar. Makanya kan kayak ada orang yang mempermasalahkan kenapa sih harus bisa masak gitu. Kenapa nggak kan bisa beli aja kayak wah emang kira lu bisa beli terus gitu. Kalau lu kira duit lu nggak habis 7 turunan gitu. Kan ada waktunya lu masak gitu. Gue kesel aja gitu melihat orang mempertanyakan kenapa harus bisa masak. Ya bisa masak itu basic life skill gitu. Kebutuhan buat hidup ya sebenarnya itu ya. Iya benar. Bisa masak itu sebuah kebutuhan kan. Kayak iya gue bisa beli ya. Kalau lu perang gimana bos? Kalau lu di hutan gimana coba? Survivalnya gimana ya kan? Iya bener. Iya, kayak sesimpel lu lagi nggak punya duit gitu. Nggak semua orang. Berarti masak. Nggak semua orang punya 3 digit terus di rekeningnya kan? Iya bener. Ada kadang-kadang kan 1 digit ya, 0 digit malah. Minus malah, banyakan aja guys ya. Kurang-kurangin guys, pay letter kurang-kurangin guys, kurang-kurangin. Lo membuat orang yang udah tajir malam. Cicilannya ya, teloknya. Iya, lo membuat orang yang tajir makin tajir ntar pay letter mulu. Tolong agak sedikit diturunin ya gengsinya untuk gengsi. Tapi kalau pay letter mau endorse kita boleh lah. Bisa kita bicarakan di belakang nanti. Ya kita menerima banget ya, menerima endorse lah ya. Tolong masuk ya semua brand gitu untuk mengendorse kita. Ya tapi gitu sih menurut gue kayak jadinya Gen Z itu terlalu mempermasalahkan semuanya gitu. Kayak seakan ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Maunya yang mudah-mudah aja padahal ya nggak selalu semuanya akan mudah gitu. Ada yang ini nggak sih kayak ngerasa lu misalnya gue milenial ya, gue generasi milenial guys. Lu kan gak ngerasain apa yang gue rasain. Lah kalau misalnya gue balik, lu juga kan gak ngerasain apa yang gue rasain. Ntar bete digituin. Itu gimana nih konsepnya tuh? Secara sebenarnya kalau kita compare ya antara generasi Z dan si milenial ini ya, gue ngerasa kayak kalau mungkin gue di Gen Z sekarang gitu yang punya ada teknologi dan akses informasi yang segitu banyaknya, gue akan jadi orang yang lebih daripada gue yang sekarang gitu. Kan dulu kan informasi kan terbatas ya gitu. Terus kayak tapi nggak enak sih, nggak enaknya kayak tips dan trik para cowok buat deketin cewek jadi itu semua diupload di TikTok gitu. Terus jadi kayak Gen Z ini agak lebih susah geraknya sih kalau gue lihat ya. Lu ngerasa gitu nggak sih? Modus-modusnya. Iya bener. Jadi seakan semuanya ada standarnya gitu. Iya. Terus standarnya ya lu tahu sendiri lah kayak apa-apa kan sekarang yang diupload jalan-jalan kemana atau apa ya kan? Kayak nggak mungkin lu lagi pop gitu terus dengan muka jelek lu pop terus lu upload gitu kan, kayak semua yang ditampilin kan yang baik-baiknya doang ya, atau yang lagi happy-happynya doang kan dia nggak tahu kalau pas tadi letter ya itu gimana. Iya bener sih, kayak kalau misalkan Gen Z dibalikin ke zaman milenial gitu, ya mereka akan kesulitan. Pasti mereka akan kesulitan. Ya emang bener sih, setiap orang punya zamannya masing-masing gitu. Ya bener, kayak ya sebenarnya ada yang orang bilang dunia yang kacau akan menumbuhkan manusia yang kuat. Manusia yang kuat akan menumbuhkan dunia yang damai. Nah, dunia yang damai ini akan menghasilkan
manusia yang lemah gitu. Dan mungkin itu yang terjadi gitu. Nah, ini ada kata-kata Makanya dari si Frederick Douglass nih, salah satu pejuang sosial juga ya. Dia ngomong gini, it's easier to build strong children than fix broken men. Lu kebayang nggak? Jadi kayak pria dewasa yang udah broken tuh apa ya? Udah rusak, udah rusak. Oke. Daripada kita ngebuat anak yang kuat dari kecil. Gitu itu jauh lebih mudah ngebuat anak yang kuat dari kecil daripada kita memperbaiki pria dewasa yang sudah rusak, men. Kata Bang Frederick Douglass. Bang Frederick. Gimana? Ya itu emang bener sih. Itu menurut gue bener. Karena kan ada yang bilang ya, di manusia itu dibaratin kayak kertas. Dari kecil, waktu kita kecil itu kertasnya masih kosong gitu. Semakin besar, kertasnya akan semakin penuh, semakin penuh ya, lu nggak akan bisa nyoret lagi di sana kalau udah penuh. Ya kayak gitu. Kalau anak masih kecil, semakin mudah untuk dididik gitu. Karena dia akan menerima apapun yang kita kasih. Dan itu adalah choices buat lo nulis kisah hidup lo sendiri. Karena kita lahir sebagai kertas putih kan, dan itu kertas kosong. Dan setiap dari tulisan-tulisan tersebut, itu adalah tangan kita sendiri yang mau nulis kita menjadi seperti apa. Iya benar. Anjir gue filosof banget bro. Ini keberatan nih bahasanya nih. Anjir. Kalau ngelihat dari generasi ini dari kita baru bahas soal yang titik manja ya guys ya. Kita belum bahas yang soal anak-anak broken home loh. agak kompleks ya. Tapi oke. Gimana? Jauh lagi. Kalau dari melihat titik manja bagi gue ya. Jadinya mungkin kalau orang bilang Gen Z jadinya lemah, gue bisa bilang kayak gitu. Oh, lu sendiri mengiyakan? Iya, karena menurut gue ada beberapa yang gue anggap kayak ya kenapa harus berlebihan banget ketika ada kayak gini gitu loh. Tapi di satu sisi juga nggak semua orang kayak gitu, teman-teman. Oh iya, pasti. Dan di perkuliahan juga banyak kok yang strong dan kuat gitu. Yang maksudnya didikannya masih bener lah, bukan didikan mungkin yang strawberry parenting yang manja gitu. Gitu. Tapi mungkin karena sebenarnya ini juga karena mungkin perkembangan teknologi ya, memudahkan anak-anak zaman sekarang dalam berinteraksi, dalam melakukan suatu hal gitu. Sehingga ketika ada tekanan di luar, mereka serasa tidak bisa menerima itu gitu, karena kemudahan yang udah mereka dapetin. Oke. Orang tua lo pernah ngelarang lo nggak? Pasti pernah lah ya? Pernah. Dan lo sendiri, lo kan pasti punya pikiran kayaknya apa yang dilarang belum tentu bener deh. Jadi ya gue akan ngelakuin hal tersebut. Lo pernah nggak ngelanggar peraturan yang udah dilarang sama orang tua lo? Jujur gue belum ya. Oh really? Iya, jujur gue belum ada. Kenapa? Karena larangan dari orang tua gue tuh ada beberapa. Yang pertama tuh nggak boleh ngerokok, nggak boleh tatoan. Karena ya keluarga gue ngiranya kayak preman ya kalau tato. Oke. Kedua tuh gak boleh ngecat rambut. Nah yang terakhir ini sebenarnya tuh gue agak bukan kesel ya, tapi agak bingung gitu. Kayak ngecat rambut gak boleh gitu. Kayak nggak make sense ya. Kayak nggak make sense gitu. Ya. Oke. Iya kayak oke lah kalau tato gak bisa dihapus gitu. Terus kalau ngerokok ya emang membahayakan. Iya. Gitu. Gak cuma buat gue, buat orang lain gitu. Tapi ini gitu, ini ngecat rambut. Salahnya gitu. Emang lo mau cat rambut warna apa bro? Blonde gimana gitu ya? Iya dulu gue ada kepikiran buat cat rambut. Jujur gue pengen banget cat rambut putih. Karena di semester 5 tuh lagi ngetren tuh, angkatan gue lagi pada cat rambutnya tuh. Jadi gue penasaran banget pengen cat rambut. Tapi kayak orang tua gue tuh selalu bilang gak boleh. Janganlah yang lain gitu, ngapain buat cat rambut. Gue ada di satu sisi ada kepikiran kayak apa gue cat aja ya. Maksudnya kan kata orang minta maaf lebih gampang daripada minta izin. Yes. Iya. Ya gampang lah, nanti minta maaf aja gitu. Nanti kalau nggak boleh bisa tinggal dicat lagi hitam gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin dalam diri gue juga kayak gue tuh ada satu pendirian bahwa izin orang tua itu adalah izin Tuhan. Jadi kalau orang tua nggak ngizinin, gue takutnya tuh ada hal yang jadinya nggak baik buat gue gitu. Kalau gue langgar. Keren. Menurut gue kayak gitu sih. Karena jujur ini tuh pernah kejadian juga di gue. Oh gimana tuh? Gue tuh dulu pengen banget kuliah di Bali. Gue dulu nggak ada kepikiran mau kuliah di tempat gue yang sekarang. Gue tuh pengen banget Bali. Tapi orang tua itu Bali? Karena pantai. Oke. Siapa yang nggak mau gitu kuliah? Siapa yang nggak mau ya? Iya kan? Oke.
gue pikirannya karena itu. Ibu gue tuh agak sedikit ngelarang ya sebenarnya. Jauh dari keluarga gue juga ya kan, karena harus antar pulau gitu. Jadi orang tua gue tuh ngelarang. Tapi gue tetap pengen di Bali. Pas pendaftaran, gue ditolak. Oke. Gue masuknya yang ke sekarang malah. Oke. Ya itu yang gue mikir kayak, apa mungkin emang jalan ya, mungkin kayak emang gak direstuin aja kali ya. Makanya dari situ gue kayak pada akhirnya mikir, oh ya ngelihat dari apa yang telah terjadi, kayaknya gak baik deh kalau gue ngelanggar gitu. Gue takutnya kayak gitu aja sih. Takut nggak kedepannya nggak baik bagi gue. Wah, itu sih pandangan yang keren banget ya. Yang mungkin anak-anak zaman sekarang tuh, gue juga zaman sekarang ya guys ya. Itu kayak mereka nggak akan terima. Mereka akan berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan adalah yang terbaik buat dia dan itu. Karena ya pengalaman kan juga nggak bohong ya. Lu pernah ini nggak sih? Pernah ngerasa lu ngecewain orang tua lu? Oh kalau itu mungkin sering ya. Sering, oke. Yang paling ini deh, yang paling berkesan atau yang paling lu sesalin deh. Paling gue sesalin itu apa ya, mungkin ada beberapa hal, karena balik lagi ke misalnya ke kakak gue tuh kan mencapai semua pencapaian yang orang tua gue impikan, tapi di saat itu gue tidak bisa mewujudkannya gitu. Di saat yang sama gue nggak bisa mewujudkan. Salah satunya tuh pada saat gue mau kenaikan jenjang, kakak gue tuh pada saat waktu itu dari SMP naik ke SMA tuh nilai NEM-nya bagus banget. Kakak gue bisa masuk di SMA terbaik di Semarang. Oke. Gue ingin mencoba hal itu juga. Tapi di waktu itu gue nggak ada perjuangannya sama sekali. Gue sama ibu gue tuh udah dimasukin ke salah satu bimbel. Tapi di sana gue nggak ada mau usaha. Gue malas-malesan. Gue ikut cuma sekedar ikut, nggak dengerin. Ikut belajar karena disuruh ya? Oke. Ikut karena cuma disuruh doang, bener. Jadi kayak belajar nggak ada. Dan pas waktu ujian, bodohnya gue tuh mengekspektasikan gue bisa kayak kakak gue. Oke. Itu kan bodoh banget gitu. Gue nggak ada perjuangannya, tapi ekspektasi gue setinggi itu. Bahkan gue udah bilang ke ibu gue kayak, nanti mau daftar di sini. Gue udah dengan senang hati kayak, iya nanti kita daftar di sana. Pas nilai keluar, gue mau masuk SMA paling dekat dari rumah gue aja nggak mampu. Kayak itu benar-benar penyesalan dalam hidup gue, kayak kenapa dulu gue nggak berusaha. Kalau gue berusaha aja pasti bisa gitu. Tapi ini jadi titik balik yang tadi lu ngomong yang saat SMA lu mulai ini ya. Oke, ternyata ada turning point-nya. Wah, keren banget sih. Dan itu juga jadi benar, kayak jadi berarti emang gue harus berusaha gitu. Karena di situ ibu gue dan orang tua gue kelihatan kecewa banget. Gue bisa melihat dari gimana orang tua gue. Even nggak marah ke lo ya? Iya, even nggak marah, kayak cuma bilang nggak apa-apa kita daftar itu. Tapi gue bisa melihat ada kekecewaan di situ gitu, dan mungkin sampai sekarang itu nggak bisa gue lupain kayak kekecewaan itu, dan gue nggak mau ada kayak gitu lagi. Dan gimana cara lo memperbaiki hal tersebut? Cara gue memperbaiki hal tersebut dari apa yang akan gue persiapkan untuk kedepannya sih. Karena gue tahu setelah SMA kuliah itu bakal jadi tantangan terbesar, bakal jadi turning point-nya, karena itu penentu gitu. Bakal jadi ujian terakhir gue. Apakah gue bisa untuk mencapai apa yang kakak gue capai gitu? Apakah gue bisa membanggakan? Karena ya setelah kuliah ya kerja kan, nggak ada yang kayak gini-gini lagi yang kalau misalkan masuk. Iya, kalau misalkan tadi turning point-nya adalah kakak lo yang selalu jadi tujuan lo gitu, kayak kalau lu nggak mencapai gimana bro gitu? Maksud gue lu nggak ada yang kayak ya even lu nggak bisa mencapai apa yang kakak lu capai gitu, tapi ya hidup lu oke gitu, itu akan tetap jadi pacuan lo bahwa lu akan tetap membuat diri lu better lagi buat melampaui hal tersebut. Jujur sebenarnya iya, gue ada kepikiran untuk kayak ya kakak gue tuh sebagai patokan gitu, untuk seberapa gue bisa mencapai suatu pencapaian gitu. Dan fair enough sih, maksud gue untuk kakak lo yang suportif juga kalau lo ya itu keren sih. Nggak semua kakak bisa berlaku seperti itu sih. Itu keren sih kakak lo, applause buat kakak lo. Kenalan nih. Jujur gue 08 berapa? Bercanda guys. boleh nanti ya. Di luar setelah rekaman. Oke. Ya tapi ya itu sih yang gue buat. Mungkin buat gue seneng dan nyaman juga ya, karena orang tua gue dan kakak gue, mungkin seluruh keluarga gue itu suportif orangnya.
Wah, itu keren sih. Makanya gue agak sedikit resah ketika suatu hal yang ingin gue capai itu tidak bisa tercapai. Karena melihat sebagaimana suportif orang tua gue dalam membesarkan gue dan memberikan semua yang gue inginkan, tapi gue nggak bisa ngasih kontribusi yang balik ya ke dia. Oke. Iya, seenggaknya sekedar kebahagiaan gitu, atau sekedar buat ibu gue pamer di Insta Story gitu. Emang menurut Faru sendiri, bahagianya Faru tuh apa sih? Makna bahagia buat diri lo? Sebenarnya kalau makna bahagia itu tidak bisa didefinisikan ya. Tapi menurut gue, kebahagiaan gue adalah melihat orang yang gue tersayang itu bisa tersenyum. Wow. Bisa melihat mereka senang atas apa yang gue lakuin. Wow. Gitu. Sebenarnya mungkin jadi kayak people pleaser banget ya. Menurut lo sendiri tapi people pleaser itu salah nggak sih? People pleaser di satu sisi ada salahnya ketika lu terlalu over ya. Mengorbankan diri sendiri ya. Oke. Iya, mengorbankan diri sendiri bahkan untuk orang-orang yang sebenarnya nggak penting buat hidup lu gitu. Oke lah, kalau itu mungkin keluarga lu, itu mungkin pasangan lu, oke, membahagiakan mereka di atas kebahagiaan lu dulu nggak apa-apa. Tapi untuk orang-orang lain yang kayak sekedar cuma temen nongkrong gitu, gue lakuin lagi anjir. Untungnya gue udah stop ya guys ya. Untung gue udah stop hal tersebut. Tapi nggak apa-apa, nggak sendiri, gue juga. Harus belajar ngomong enggak ya. Kita harus belajar ngomong enggak. Karena banyak dari kita karena nggak enak jadi diiyain aja semua. By the way, bener, takut dikucilkan gitu kan. Itu dia. Sebenarnya kayak ya kita kehilangan dia ya kalau juga sih sebenarnya. Iya sebenarnya gitu sih. Sebenarnya satu musuh itu lebih besar daripada 1000 teman kan, katanya gitu kan. Tapi itu kadang yang membuat kita mikir bahwa kita harus menjaga semua teman gitu ya. Tapi apa ini ada keterkaitannya dengan zodiak lo? By the way, zodiak lo apa nih? Guys, kalau penasaran kita lanjut part 2 ya guys. Kalau ntar kita bahas di part 2 ya guys ya, kalau kalian penasaran. Dan mungkin ada kata-kata terakhir nih buat memotivasi teman-teman yang merasa dia adalah generasi strawberry ini. Ya whatever, entah dia lagi rapuh karena memang dia broken home atau memang dia rapuh karena kesalahan dari asuhan orang tuanya ya. Kira-kira lo ada kata-kata terakhir nih? Ya kata-kata terakhir lo mau kemana bos? Bercanda guys. Kira-kira ada kata-kata ini mutiara? Saya rasa motivator. Kalau bagi gue, buat teman-teman lain yang mungkin merasa dirinya kayak kurang kuat atau merasa kayak orang tua gue nggak bisa ngasih yang apa gue inginkan, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa memposisikan diri kalian mungkin bisa belajar ya, ke depannya bakal ada apa. Pasti ke depannya akan ada suatu hal yang tidak terduga, akan ada kegagalan, dan ya kegagalan merupakan pelajaran untuk ke depannya. Jangan bersedih atas suatu kegagalan dan jangan gampang tertekan atas suatu kegagalan ya. Sedih boleh ya, sehari 2 hari habis itu udah lah. Jangan sedih lagi. Panjang banget ya tadi kata-kata mutiaranya. Tapi ya pokoknya jangan menyerah, keep strong dan jalanin terus apa yang udah dijalanin. Mungkin yang mikir kayak dengerin podcast ini lumayan enak gitu, keluarganya lengkap, suportif lah. Gua keluarga mungkin cuma satu, atau gua nggak pernah diperhatiin orang tua dan merasa kesepian. Sebenarnya jangan pernah merasa kesepian, karena kesepian itu cuma ada dalam pikiran. Kesepian atau tidaknya kita itu kita sendiri yang menentuin. Kalian nggak perlu 1000 temen, kalian nggak perlu orang tua yang lengkap, kalian cuma perlu satu orang yang bisa support kalian, yang bisa ngerti kalian. Dan itu bisa jadi siapapun yang kalian merasa nyaman buat cerita. Mungkin itu sih. Wow, gila, keren banget kata-katanya Bang Les. Gila, terbaik banget nih. Oke teman-teman, kayaknya kita sampai sini dulu. Buat teman-teman yang mau request lagi part 2-nya sama Babang Gles gitu, kita bahas zodiak kali ya di part 2-nya nanti ya. Oke teman-teman. Tapi gue gak ngikutin zodiak banget. Oh gak apa-apa, yang zodiak banget kan gue. Oke. Baik teman-teman, see you again di next podcast berikutnya. Dan ya kalau mau follow boleh, enggak juga gak apa-apa, senyamannya aja. Dan jangan lupa bahagia. Harus follow dong. See you guys.